Roblox is one of the most popular gaming platforms in the world. Kalau ngomongin Roblox, ini salah satu fenomena unik di dunia game modern yang nggak bisa kita pandang sebelah mata. Bayangin aja, satu platform bisa menampung jutaan player aktif dari seluruh dunia. Jadi ajang main bareng, sekaligus tempat belajar coding, desain, bahkan bisnis digital. Kedengarannya ideal banget kan? Tapi kayak semua hal besar lainnya, di balik kesuksesan ada kontroversi yang bikin Roblox selalu jadi bahan perbincangan, baik di kalangan gamer, orang tua, maupun media global. Jadi biar nggak setengah-setengah, mari kita bedah kontroversi Roblox dengan sudut pandang yang lebih dalam, lebih luas, dan sedikit kritis. Gue akan kasih gambaran dari sisi sosial, ekonomi, sampai budaya digitalnya. Karena kalau kita bahas Roblox cuma di permukaan, kita bakal ketinggalan banyak hal penting. Konten yang nggak selalu ramah anak. Secara branding, Roblox sering diposisikan sebagai game aman buat anak-anak. Faktanya, nggak selalu. Karena sistem Roblox itu berbasis user-generated content, artinya siapapun bisa bikin game sendiri dengan Roblox Studio, maka otomatis platform ini jadi lautan konten. Masalahnya, nggak semua developer punya niat baik atau paham etika. Ada game yang temanya absurd, ada juga yang sengaja nyelipin konten dewasa, kekerasan, bahkan hal-hal tabu. Memang betul, Roblox punya sistem moderasi. Tapi coba bayangin, ada jutaan game yang masuk setiap tahun. Mustahil rasanya buat satu perusahaan ngecek satu persatu secara detail. Akhirnya, banyak bocah yang nyasar ke game yang sebenarnya nggak cocok buat usia mereka. Dan di titik inilah orang tua jadi was-was. Kalau kita tarik lebih luas, ini sebenarnya cerminan tantangan internet modern. Kebebasan ekspresi selalu berdampingan dengan risiko penyalahgunaan. Roblox cuma salah satu contoh paling nyata. Sistem mikrotransaksi dan Robux. Nah, ini topik klasik, tapi selalu panas. Robux, mata uang virtual ini jadi jantung ekonominya Roblox. Secara konsep, ini nggak beda jauh sama sistem mikrotransaksi di game lain. Tapi di Roblox, dampaknya lebih besar karena target utama playernya adalah anak-anak. Ada ribuan cerita orang tua yang kaget karena saldo rekeningnya tiba-tiba berkurang drastis gara-gara anaknya beli Robux tanpa izin. Dari sisi bisnis, jelas ini strategi yang cerdas buat Roblox. Tapi dari sisi etika, banyak yang bilang ini agak problematis. Anak kecil kan belum punya pemahaman penuh soal nilai uang digital. Bahkan ada kasus nyata di luar negeri di mana bocah bisa ngabisin puluhan juta rupiah cuma buat beli item digital biar avatarnya lebih keren. Di satu sisi ini nunjukin betapa besar daya tarik Roblox. Tapi di sisi lain, jelas banget kalau sistem ini rawan bikin kecanduan konsumtif. Kalau kita bandingin sama game besar lain kayak Fortnite atau Genshin Impact, mereka juga punya sistem serupa. Bedanya, Roblox targetnya lebih luas ke usia yang jauh lebih muda. Dan inilah yang bikin kontroversi Roblox terasa lebih sensitif. Eksploitasi developer muda. Sisi lain yang nggak kalah panas adalah isu eksploitasi developer. Roblox suka disebut sebagai platform demokratisasi game development, karena siapapun bisa bikin game dan ngasilin duit. Tapi, kalau kita bedah lebih kritis, ternyata pembagian hasilnya lumayan timpang. Developer dapat persentase lebih kecil dibanding apa yang diambil perusahaan. Banyak analis yang bilang Roblox lebih dominan ngambil untung dari kerja keras developer muda. Padahal justru kreativitas komunitas inilah yang bikin Roblox tumbuh sebesar sekarang. Bayangin, anak-anak belasan tahun bikin game sederhana, rame dimainkan, bisa ngasilin jutaan Robux. Tapi kalau dihitung ke uang asli, hasilnya nggak sebanding sama potensi revenue yang masuk ke Roblox. Ini bikin banyak pihak mempertanyakan apakah Roblox benar-benar mendukung developer muda atau cuma memerah ide-ide mereka. Kalau mau adil, sebenarnya ini bukan cuma isu Roblox doang. Banyak platform digital lain, dari YouTube sampai App Store, juga punya sistem revenue sharing yang sering diperdebatkan. Tapi karena Roblox narasinya selalu, kami mendukung kreativitas anak muda, maka kritiknya terasa lebih tajam. Moderasi dan keamanan online. Sekarang kita geser ke isu paling serius, keamanan anak di dunia maya.
Roblox sempat jadi sorotan global gara-gara ada kasus grooming, di mana orang dewasa nyamar jadi anak kecil buat tujuan yang gak baik. Ini jelas alarm besar buat orang tua. Sistem chat di Roblox memang udah punya filter ketat, tapi sama kayak platform lain, selalu ada celah buat disalahgunakan. Kalau anak main tanpa pengawasan, risikonya lumayan ngeri. Dari sisi sosial, ini bikin Roblox kayak pisau bermata dua. Di satu sisi, bisa jadi ruang aman buat main bareng. Tapi di sisi lain, kalau salah kelola, ini bisa jadi pintu masuk predator digital. Edukasi atau mesin uang? Kontroversi berikutnya lebih filosofis. Apa sebenarnya Roblox itu? Platform edukatif atau mesin uang raksasa? Banyak yang bilang Roblox bisa jadi sarana belajar coding, desain 3D, scripting, bahkan manajemen komunitas. Buat sebagian anak muda, ini bisa jadi pintu masuk ke dunia teknologi. Ada banyak kisah inspiratif developer muda yang karirnya dimulai dari Roblox Studio. Tapi kalau kita lihat dari kacamata bisnis, Roblox lebih sering didorong ke arah monetisasi. Semua aspek didesain biar player betah lama-lama main dan akhirnya beli Robux. Jadi narasi edukasi kadang cuma jadi bumbu marketing. Tapi apakah salah? Enggak juga. Karena di dunia nyata, memang seringkali edukasi dan bisnis jalan bareng. Hanya saja yang bikin kontroversi adalah ketika kepentingan bisnis lebih menonjol daripada potensi edukasi yang seharusnya bisa dikembangkan lebih dalam. Skandal dan drama publik. Nah, terakhir nggak bisa dipungkiri, Roblox sering jadi trending gara-gara skandal. Mulai dari game nyeleneh yang nyelipin konten dewasa, hacker yang gangguin event besar, sampai drama antar developer di komunitas. Beberapa kasus bahkan sempat jadi headline di media internasional. Dan lucunya, kadang drama internal komunitas malah lebih heboh dibandingkan isu teknis gamenya. Fenomena ini sebenarnya nunjukin kalau Roblox udah lebih dari sekadar game. Dia udah berkembang jadi ekosistem sosial, budaya, bahkan ekonomi. Jadi wajar kalau setiap masalah di dalamnya langsung diperhatiin banyak orang. Kesimpulannya, pisau bermata dua. Akhirnya, kita bisa simpulkan bahwa Roblox adalah platform dengan dua wajah. Di satu sisi, dia membuka peluang besar buat kreativitas, edukasi, bahkan karir digital. Tapi di sisi lain, dia juga menyimpan risiko serius. Mulai dari konten gak pantas, sistem ekonomi yang konsumtif, sampai isu keamanan anak. Yang bikin Roblox unik adalah skalanya. Nggak banyak platform yang bisa menggabungkan jutaan player, developer muda, dan ekosistem ekonomi dalam satu wadah. Dan karena itulah, kontroversinya akan selalu ada. Jadi buat para orang tua, gamer, dan juga industri game, Roblox bisa dilihat sebagai laboratorium sosial digital. Kalau dikelola dengan bijak, dia bisa jadi sekolah kreatif abad 21. Tapi kalau salah kelola ya jadinya ladang masalah.